Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku mau treatment di Airin Skin Clinic yang cabang Pajajaran. Sebelum kita treatment, yang pertama adalah kita akan mengisi nama dan juga jam kedatangan di posko security yang ada di depannya. Nah, setelah pengisian data tersebut, kita dipanggil untuk pengambilan nomor antrian, dan juga di sini ditanya apakah hari ini hanya pengambilan produk atau treatment. Tapi kalau treatment memang harus rekomendasi dokter. Nah, ini aku udah dapet nomor antriannya, kita tunggu ya teman-teman. Oh iya, aku tuh datang ke sini di hari weekday, jadi hitungannya sepi banget ya teman-teman. Nah, setelah menunggu lama, akhirnya aku dipanggil oleh resepsionis. Itu di sini mengisi juga form pendaftaran treatment yang berisikan nama lengkap dan juga alamat dan kondisi kulit saat ini. Nah, setelah mengisi semuanya, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, lalu dipanggil ke ruangan dokter. Di sini itu yang pertama-tama kita dicek dulu kulit kita oleh alat ya, menggunakan alat skin analysis itu. Lalu kita menceritakan kenapa muka kita bisa breakout ataupun hal lainnya, dan juga kita bisa menanyakan ke dokter nih apa solusinya dan apakah rekomendasi treatment untuk hari ini. Oh iya, ini tuh dokter Emma teman-teman. Nah, dokter Emma ini beliau adalah dokter yang biasanya tuh suka aku jadwalin gitu loh teman-teman. Jadi kan di Airin ini tuh tiap harinya tuh beda dokter, dan aku tuh suka ngejar dokter Emma karena dokter Emma ini kalau menjelaskan sesuatu itu detail, dan juga dia tuh memberikan solusi yang terbaik ya teman-teman pastinya. Karena aku udah pakai Airin dari lama, jadi aku memang nyaman banget sih sama dokter Emma ini kalau konsul. Oke, setelah konsultasi dari dokter, kita diarahkan untuk menunggu sebentar. Lalu setelah nunggu itu kita akan dipanggil kembali ke meja resepsionis. Tapi sepertinya nggak aku record ya teman-teman. Lalu langsung setelah payment kita dipanggil untuk ke ruang apoteker ya teman-teman. Dan ini di sini tuh kita diberikan krimnya atau obatnya dari dokter Emma yang sudah tadi diresepkan itu. Nah, setelah dijelaskan oleh apotekernya tentang cara penggunaan obatnya, kita diarahkan untuk ke lantai 2 memberikan form treatment ini. Nah, di sini tuh kondisinya benar-benar bersih ya teman-teman, dan nyaman banget sih menurut aku. Nah, ini dia untuk memberikan form treatmentnya itu. Ini kondisi lantai 2 ya teman-teman, benar-benar nyaman, dan juga kita dapat free snack, free minum, minum mineral, dan juga ada kopi, ada susu teman-teman. Pokoknya benar-benar nyaman deh, dan bersih, wangi juga. Oke, kita tunggu untuk masuk ke ruang treatment. Nah, setelah ini aku dipanggil teman-teman untuk melanjutkan ke ruangan treatment. Dan di sini tuh gak boleh lama-lama nge-record ya teman-teman. Jadi videonya tuh aku cepetin gitu-gitu. Ini mukaku before treatment. Nah, ini dia kondisi ruangan treatmentnya. Itu bersih, wangi, dan juga yang pastinya higienis. Dan di sini enak banget teman-teman, sejuk banget. Lalu setelah kita diarahkan untuk ganti baju, waktunya kita di cleansing ya teman-teman. Cleansing ini gunanya membersihkan wajah terlebih dahulu
untuk membantu menghilangkan kotoran, minyak, dan sisa makeup yang bisa menghalangi produk perawatan wajah agar lebih maksimal. Nah, ini juga ada beberapa manfaatnya ya teman-teman. Lalu ini tahap yang kedua, yaitu ekstraksi komedo. Ini tuh rasanya lumayan agak sakit ya teman-teman, apalagi jika komedonya itu ada di dalam pori-pori yang agak dalam teman-teman. Nah, ekstraksi komedo juga memiliki manfaat, salah satunya membersihkan pori-pori, lalu mencegah peradangan, meningkatkan tekstur kulit, dan meringankan penyerapan skincare ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada high frequency teman-teman. Nah, di sini itu manfaatnya adalah mengurangi peradangan dan juga membantu penyembuhan jerawat dengan membunuh bakterinya teman-teman. Nah, salah satunya juga untuk yang lebih utamanya itu adalah merangsang sirkulasi darah teman-teman. Rasanya nggak sakit sama sekali, dan ini juga ada beberapa manfaatnya. Lalu yang ketiga, nah ini dia mikrodermabrasi. Mikrodermabrasi adalah prosedur perawatan kulit yang mengangkat sel kulit mati dengan menggunakan butiran halus atau kristal untuk memperbaharui lapisan kulit. Manfaatnya adalah menghaluskan kulit, mengurangi bekas jerawat, noda dan garis halus, serta memberikan tampilan kulit yang lebih cerah teman-teman. Nah, ini tuh rasanya nggak sakit sama sekali ya, kayak kulit kita tuh ketarik-tarik gitu aja sih, cuman nggak sakit sama sekali. Nah, selanjutnya ini adalah photodynamic therapy atau disebut PDT. PDT ini adalah perawatan menggunakan cahaya untuk mengobati masalah kulit seperti jerawat, pigmentasi, dan tanda penuaan. Nah, untuk PDT tersendiri ini tuh ada warna-warnanya teman-teman, cahaya yang diberikan. Nah, kalau yang aku pakai adalah warna biru, yaitu untuk mengobati jerawat. Lalu yang terakhir ini ada masker wajah teman-teman. Nah, masker wajah setelah facial ini adalah manfaatnya untuk menenangkan kulit, melembabkan dan memberikan nutrisi lebih setelah proses pembersihan dan perawatan. Masker juga membantu mengunci kelembapan, mengurangi iritasi, serta memberikan efek relaksasi dan menyembuhkan pada kulit yang baru saja diproses teman-teman. Dan ini juga ada beberapa manfaat lainnya. Nah, ini muka aku setelah atau after treatment facial teman-teman. Masih agak merah ya teman-teman, dan masih agak sedikit perih. Nah, ini afternya setelah mungkin 2 harian ya teman-teman. Sini aku bakalan cerita awal mula pakai airing dan kenapa sekarang ke airing. Jadi selain dikasih krim iritasi, aku juga dikasih krim untuk pelembabnya, karena pada saat sebelum treatment tuh memang kondisi kulit aku tuh selain beruntusan itu kering banget. Jadi dokter saraninnya buat dikasih pelembab juga. Terus selain dikasih pelembab dan iritasi, aku juga disaranin buat pakai night cream dari Airin yang diresepin oleh dokter sendiri. Ini tuh tapi dipakainya setelah 1 hari setelah tindakan facial kemarin. Halo teman-teman, ini muka aku after 3 hari tindakan laser. Di bagian tertentu yang emang tipis itu masih ada bekas-bekas merahnya, tapi untuk dari beruntusan sendiri itu sekarang udah mulai beruntusannya membaik. Cuman dari dokternya adalah sarannya jangan lupa dipakein salep iritasinya dan pakai sunscreen tiap 3 jam atau 4 jam sekali. Nah, singkat cerita, aku pakai produk yang dianjurkan oleh dokter. Lalu di 2023 itu aku coba untuk pertama kali treatment laser CO2. Laser CO2 itu adalah laser yang berfungsi untuk mengurangi bekas jerawat atau bopeng atau scars ini. Ini tuh tindakannya dilakukan oleh dokter dengan cara dia menembakkan laser itu ke bawah lapisan epidermis ini, teman-teman.
Dan setelah treatment akhirnya aku disarankan beberapa skincare oleh dokter, karena saat itu muka aku nggak boleh dikasih tindakan apa-apa karena bener-bener muka aku tuh lagi breakout parah. Jerawatnya tuh yang bener-bener pada muncul gitu teman-teman, tapi jerawatnya tuh jerawat batu, dan ada jerawat juga yang jerawat kalau dipecahin tuh itu infeksi gitu, dan akhirnya berisiko banget kalau harus dipaksa dipecahin. Akhirnya di situ dokter ngasih aku buat produk yang kita redain dulu nih jerawatnya gitu, baru nanti kita benahin setelah jerawatnya udah kempes. Karena di airin itu kalau misalnya kalian lagi breakout atau lagi jerawatan, itu dokter nggak berani ngasih tindakan aneh-aneh. Jadi dokter pasti nyaraninnya untuk dikasih skincare dulu, dikasih perawatan dulu, supaya si jerawatnya ini tuh ketika nanti dikasih tindakan dia tuh sudah tidak infeksi lagi gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, aku tuh mau cerita dulu. Jadi aku tuh pakai skincare airin ini udah dari awal 2022. Cuman di pertengahan 2022 di sekitar bulan Julian sampai dengan Desember itu aku pakai produk lain, karena di situ produk ini tuh banyak sekali yang mereviewnya dan katanya cocok untuk semua kulit. Akhirnya aku coba pakai, dan semenjak pakai itu tuh nggak ada reaksi apa-apa di kulit aku tuh, di wajah aku tuh. Cuman sekitar di bulan Februarian 2023 itu muka aku breakout parah. Breakoutnya yaitu tumbuh banyak sekali jerawat di sini, dan di sini tuh sampai sekarang tuh masih ada bekas jerawatnya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah akhirnya aku kaget dong kondisinya, yang aku tuh jarang banget jerawatan. Kalau enggak ya mungkin karena siklus menstruasi atau salah makanan dan lainnya gitu. Dan aku kaget banget di 2023 tuh muka aku bener-bener breakout parah. Dan akhirnya di akhir Desember itu aku balik lagi ke airin, karena ke airin itu bukan nggak bisa ya, cuman disarankannya itu konsul dulu ke dokter supaya tahu kondisi kulit kita dan kita bisa beli produk apa yang memang disarankan oleh dokter saat itu. Jadi itu teman-teman cerita dan perjalanan aku kenapa pada akhirnya ya aku pakai airin aja dan gak mau ganti-ganti lagi, karena ternyata mengobati itu lebih susah teman-teman daripada mencegah. And finally aku balik lagi ke airin teman-teman. Jadi pesannya buat kalian, kalau misalnya kalian itu ingin mencoba suatu produk, dicari tahu dulu ingredients-nya, dan kalian tuh harus tahu jenis kulit kalian masing-masing. Apakah jenis kulit kalian itu cocok dengan ingredients yang ada di skincare itu atau enggak. Karena kalau enggak tuh ya bisa menimbulkan jerawat, bisa menimbulkan beruntusan, dan bahkan dan tentunya laser CO2 tuh ada masa downtime-nya teman-teman. Oke, kita skip ceritanya. Jadi loncatlah ke 2024 ya teman-teman. Akhirnya di situ kulit aku udah mulai membaik, udah jarang ada jerawat. Kalau ya bukan jerawat karena hormon menstruasi dan misalkan salah makan atau faktor lainnya. Lalu kemarin itu di 2024 di bulan Novemberan, aku tuh nyoba produk lain lagi nih teman-teman. Untuk yang kedua kalinya aku coba produk lain, dan oh iya ternyata ini tuh cocok ya di aku gitu. Dan tanpa disangka ternyata di bulan Desember itu ternyata muka aku beruntusan parah teman-teman. Muka aku beruntusan parah, dan akhirnya ya aku balik lagi ke airin untuk konsul gimana solusinya gitu, karena muka aku tuh bener-bener beruntusan dan kering banget gitu. Oh iya, satu lagi buat kalian yang memang baru mau menggunakan skincare, itu saran aku tuh kalian datang ke klinik yang memang ada dokternya, sehingga kalian bisa tahu jenis kulit kalian seperti apa, kulit kalian itu cocoknya dikasih seperti apa ingredients di skincare-nya gitu. Walaupun kalian misalnya nggak mau pakai skincare di klinik tersebut, tetapi setidaknya kalian tuh tahu jenis kulit kalian tuh seperti apa, dan ketika penanganan pada saat kalian jerawatan, kalian beruntusan itu seperti apa gitu, bahan yang cocok masuk untuk dipakai di kulit kalian gitu ya teman-teman. Sekian, terima kasih, dadah.